Assalamualaikum, yuk masak dan jualan bareng saya, Cui Seto. Kali ini aku mau bagi resep atau cara bikin pindang besean. Nanti hasilnya tuh sama persis seperti yang dijual-jual yang di pasaran itu. Rasa gurihnya sama dan bahannya tuh simpel banget. Nanti bakalan ada dua cara dan hasilnya juga beda, tapi rasanya tetap sama-sama gurih dan enak. Nah, ini aku ada 1 kilo ikan tongkol. Cara bersihin ikan tongkol supaya hasilnya tuh benar-benar bersih dan nanti kalau dimasak tuh nggak ada rasa pahitnya sama sekali, yaitu kalian buka dari bagian insang sampai melebar ke paling bawah bagian pembuangannya. Nah, sampai di situ nanti hasilnya semua kotoran, semua usus, empedu itu bakalan bersih keangkat semua. Kadang-kadang kotoran yang tertinggal, kotoran di dalam usus ikan yang tertinggal ataupun empedu yang tertinggal itu yang bikin daging ikan tongkolnya itu jadi pahit. Nah, kalau aku pakai tangan aja kalau ikannya kecil kayak gini, atau pakai pisau atau gunting juga bisa. Yang penting dibelah sampai bagian pembuangannya. Tempat bagian insang itu sampai tuh setengah badan kayak gitu, sampai ke bagian pembuangannya. Itu nanti hasilnya bakalan benar-benar bersih. Nah, ini sudah aku bilas pakai air bersih, udah dicuci lagi. Tuh, coba lihat hasilnya benar-benar bersih. Dan ini kalau kalian mau buang kepalanya juga bisa, mau dipotong ekornya juga bisa. Tapi ikan tongkolnya kalau ukuran sedang begini lebih baik dalam keadaan utuh, nggak dipotong-potong. Nanti hasilnya bakalan sama seperti ikan pindang yang dijual di pasaran itu. Terus ini ada 15 sampai 20 buah belimbing sayur atau belimbing wuluh. Ini penting banget, nggak bisa diganti dengan yang lain kalau khusus yang pindang ini ya. Jadi kalian kalau bisa wajib pakai belimbing wuluh ini. Selain ngilangin aroma amis sama ikan, ini juga bikin ikannya tuh jadi gurih banget. Tenang aja walaupun pakainya banyak, dia di dagingnya tuh nggak ada rasa asemnya sama sekali. Yang ada cuma rasa gurih dari garam itu tadi sama nanti bakalan ada kaldu bubuknya. Ini kalian boleh direbus kayak aku kayak gini atau dikukus. Kalau dikukus itu nanti hasilnya ikannya bakalan cepet keset, jadi begitu selesai dikukus dibiarin gitu aja, nggak perlu lagi niriskan, jadi dia langsung dagingnya sekel. Nah, cara nyusunnya juga bebas. Ini belimbing wuluh ku taruh paling bawah itu supaya ikannya nggak lengket di bagian bawah panci. Nanti kalau diangkat, nanti kalaupun ada lengket itu yang lengket si belimbing wuluhnya ini. Nah, kemudian direbus jangan lama-lama. Ikan kayak gini nih kalau masak 1 kilo 2 kilo aja direbus 15 sampai 20 menit sudah matang pakai api sedang ya. Nah, ini aku ambil satu masih panas-panas karena ini waktunya makan siang. Aku lapar jadi ku goreng terus ku penyet di sambal bawang kayak gini aja. Jadi udah enak banget. Dan untuk pindang sisanya tadi kita tunggu sampai benar-benar dingin baru nanti diangkat supaya dagingnya benar-benar kokoh dan nggak mudah koyak atau patah. Nah, ini ikannya sudah aku goreng lalu dipenyet pakai sambal bawang gini enak banget. Nah, ini sudah dingin, langsung aja kita angkat, lalu ditiriskan. Ini bisa kalian jual, mau dijual kayak ditaruh di besean kayak gitu bisa, ditaruh di plastik lalu di vakum bisa sebagai makanan beku atau frozen food, itu juga bisa. Apalagi untuk orang-orang yang merantau pasti kangen banget sama pindang yang di daerah Jawa sana, itu bisa jadi peluang bisnis. Atau untuk stok makanan kalian juga bisa simpan aja di freezer, nanti kapan aja mau dimasak tinggal digoreng, tinggal dioseng, diapain aja. Nah, salah satunya ini pindang kecap pedas lada hitam. Ini enak banget. Jadi ikan pindangnya tuh digoreng dulu lalu dibuang durinya. Terus bumbunya ini gampang banget, cuma bawang merah yang banyak, bawang putih, lalu ditumis sampai wangi, terus tambahkan ini ada sambal udang, resepnya juga udah pernah aku share. Nanti aku bagi linknya di sini. Lalu tambahkan air, tambahkan garam, sedikit kaldu bubuk, koreksi rasa, terus
tambahkan kecap manis. Jadi rasanya tuh rasa pedas, gurih, aromatik ya, karena ada lada hitamnya itu nanti. Setelah itu masukkan ikan pindang yang sudah digoreng tadi. Terus terakhir tambahkan lada hitam, kemudian dimasak sampai airnya habis. Udah, ini enak banget, kalian harus coba. Nanti bakal ketagihan. Oke, resep yang satu udah, sekarang langsung kita bikin resep yang kedua. Aku pakai ikan cakalang ukuran besar, ini beratnya 2 kilo. Walaupun sudah di fillet dari pasar, tapi kalian juga tetap harus pastikan di bagian bawah itu kotorannya terbuang semuanya. Jadi kayak gini. Nah, ini nih usus yang ketinggalan, jadi ini harus dibuang supaya dagingnya nggak pahit. Terus yang nggak di fillet, ini kalian belah lagi sampai ke pembuangannya. Nah, kayak gini sampai di sini dibelah, lalu pastikan nggak ada kotoran yang ketinggalan. Nah, ini hitam-hitam itu kotoran. Itu harus dibuang. Nah, ini ususnya masih ada yang ketinggalan. Lalu hitam-hitamnya ini juga harus dibuang. Ini kalau ketinggalan kadang-kadang bikin daging ikannya tuh terasa pahit. Nah, kalau sudah langsung dicuci bersih, lalu lanjut kita rebus lagi. Ini bawahnya aku alasi pakai daun salam. Kebetulan aku punya daun salam yang banyak. Kalian boleh pakai serai, pakai daun jeruk, atau nggak pakai sama sekali juga nggak apa-apa. Lalu kasih garam, karena ini ikannya lebih besar dan tebal, jadi garamnya juga butuh lebih banyak dari ikan yang ukurannya lebih kecil, supaya ini bisa meresap sampai ke bagian dalam dagingnya. Jadi nanti kalau dipotong-potong, bagian dalam dagingnya pun tetap terasa gurih, nggak hambar sama sekali. Kemudian tambahkan asam jawa. Ini aku pakainya segenggaman tangan orang dewasa ya. Asam jawa ini selain bikin aroma amisnya hilang, juga bikin daging pindangnya nanti berwarna kecoklatan. Jadi kalau setelah matang nanti warnanya bakalan kecoklatan cantik kayak gitu. Jadi kalian nanti bisa milih. Kalau mau pindangnya warnanya kecoklatan, pakai asam jawa. Kalau mau pindangnya dagingnya warnanya putih bersih, pakai belimbing buluh. Nah, kalau ini kan ikannya besar, dagingnya lebih tebal, jadi merebusnya itu minimal 20-30 menit. Nah, ini coba aku balik, coba lihat warna kulit pindangnya itu kecoklatan. Terus ini langsung ku angkat dan ku tiriskan pakai kukusan kayak gini. Kalau ikan besar kayak gini langsung diangkat, dia lebih kokoh dagingnya. Jadi nggak masalah kalau kalian mau angkat lalu ditiriskan. Kalau ikannya ukurannya kecil, sebaiknya tunggu dingin dulu baru diangkat lalu ditiriskan. Kalau sudah dipindang gini, kalian bisa masak dengan berbagai cara, bisa ditumis, bisa digoreng aja, sama aja. Jadi ini tuh sudah wangi banget, nggak ada aroma amisnya sama sekali. Dan saat dingin, dagingnya semakin kelihatan kecoklatan. Ini bagian kulitnya boleh aja kalian kerok, nanti bakalan ku kerok. Boleh juga nggak dikerok langsung dimasak gitu aja. Tapi kalau yang dijual-jual, yang sempat viral banget waktu itu di Instagram, itu kulitnya itu dikerok supaya kelihatan lebih bersih aja mungkin ya. Kalau aku sih begini aja sudah enak, langsung bisa dimakan, disimpan. Ini nanti bakalan ku jadikan sambal cakalang, nanti resepnya juga bakal ku share. Nah, kalau dikerok kayak gini, nih dikerok tipis-tipis aja. Saranku kalau kalian mau kerok di saat ikannya belum terlalu dingin ya, supaya lebih gampang lepas bagian kulit yang berwarna hitam ini. Karena kalau sudah dingin dan kering, itu lebih susah dikeroknya. Nah, ini coba lihat, ini yang bagian bawah tadi itu lebih gampang dikerok. Terus ini yang di bagian dekat kepala itu masih ada sisiknya, jadi itu memang wajib dibuang. Kalau masih basah, itu lebih mudah. Ini coba kamu perhatiin pas nanti dibalik. Kalau dibalik kayak gini, nah lebih gampang untuk dikeroknya karena masih basah dan eh, kulitnya lebih gampang mengelupas. Oke, ini udah selesai. Ini udah siap. Kalian mau jual bisa, untuk stok makan sendiri bisa, dijual dalam bentuk sambal atau olahan yang lain juga bisa banget.
Gimana, bisa kan? Gampang banget bikinnya, bahan bumbunya tuh cuma 2, garam sama belimbing wuluh, terus garam sama asam jawa, udah gitu aja. Nah, ini bagian dalamnya cantik banget. Oh iya, kalau kalian mau tambahkan micin, MSG, kaldu bubuk bebas sesuai selera. Ini aku nggak ada kaldu bubuk, nggak ada micin, jadi cuma pakai garam aja. Kalau kalian ada, pakai aja nggak apa-apa. Ini aku lagi nggak ada, jadi nggak pakai. Terus ini ku potong-potong mau ku jadikan sambal cakalang. Kalian bisa juga dipotong-potong kayak gini sebelum disimpan, lalu disimpan per porsi. Jadi enak kalau mau masak tinggal ambil aja dari freezer per 1 kali masak atau per porsi. Gimana, bisa kan? Gampang banget ini bikinnya, bahan bumbunya tuh cuma 2. Jangan diganti pakai jeruk nipis, aku belum pernah coba jadi nggak tahu itu bakalan sama rasanya atau enggak. Oke, makasih udah nonton. Kalau kalian ada ide, kepengen dibikinin masakan apa, tutorial masakan apa, tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau aku bisa, insya Allah aku bikinin. Hasilnya jadi atau enggak, bakalan tetap ku upload karena aku juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Makasih udah nonton, assalamualaikum.